Pentakosta mempersatukan gereja dan reformasi menghancurkan gereja. Pentakosta merupakan hari lahirnya gereja yang ditandai dengan peristiwa turunnya Roh Kudus kepada para rasul. Para murid berkumpul bersama di Yerusalem setelah Paskah, menjadi saksi-saksi di mana gereja melalui para murid Yesus memperoleh dan mendapatkan kekuatan baru dan bahkan mendapatkan kuasa untuk melanjutkan tugas dan misi Kristus di dunia ini, yakni mempersatukan tubuh Kristus, yaitu gereja. Gereja yang dikaruniai Roh pada hari Pentakosta adalah gereja Kristus yang satu dengan misi dan tugas perutusan yang satu dan sama, yakni memberi kesaksian tentang kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Gereja tubuh mistik Kristus tidak terpecah-pecah karena perbedaan pandangan dan ajaran teologis dari para muridnya. Disinilah para murid membutuhkan kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus sebagai penjamin yang mempersatukan setiap orang dalam gereja tubuh mistik Kristus dengan karunia yang berbeda-beda, di mana Kristus sebagai satu-satunya kepala gereja. Sesudah peristiwa kebangkitan dan kenaikannya, Kristus mengutus Roh-Nya yang menghidupkan ke dalam hati para murid, dan melalui Roh itu Kristus menjadikan tubuhnya, yakni gereja, sakramen keselamatan bagi semua orang. Ia duduk di sisi kanan Bapa, namun secara terus-menerus berkarya di dalam dunia untuk mengantar orang-orang kepada gereja, dan melalui gereja Roh Kudus menyatukan mereka lebih erat dengan diri Kristus melalui santapan tubuh dan darahnya sendiri. Bandingkan konstitusi dogmatis tentang gereja nomor 48. Katolik selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Pertanyaannya, apakah Roh Kudus yang dianugerahkan Kristus kepada gereja melalui para muridnya sejak 50 hari setelah peristiwa Paskah sudah gagal total melindungi gerejanya yang kudus, satu, Katolik, dan Apostolik? Apakah Roh Kudus yang diutus untuk mempersatukan pelbagai keanekaan latar belakang budaya, ras, suku, perbedaan pemahaman dan perbedaan pandangan teologis yang berkeping-keping telah gagal total dalam melindungi gerejanya yang apostolik? Reformasi Martin Luther kembali ke Alkitab, sola scriptura. Apakah kembali ke Alkitab atau sola scriptura harus berlawanan dengan kehendak Roh Kudus yang mempersatukan gereja? Kembali ke Alkitab dalam semangat Pentakosta sesungguhnya mempersatukan anggota-anggota gereja yang adalah tubuh mistik Kristus kepada Kristus sebagai satu-satunya kepala. Satu kepala, satu pengajaran, satu iman, satu kasih, dan satu pengharapan. Roh Kudus seharusnya menjadi prinsip kehidupan gereja, menghidupkan dan mempersatukan setiap anggota, dan bukannya membawa gereja kepada perpecahan itu sendiri, perpecahan di dalam gereja. Roh Kudus adalah kekuatan yang mempersatukan dan menguduskan gereja. Roh Kudus tidak pernah gagal dalam membimbing gerejanya menuju tujuan akhir, yaitu kesatuan dengan Kristus dan Allah Bapa di surga. Dengan demikian, gereja pada akhirnya harus menjadi keselamatan bagi dunia dan bukan gereja diperalat untuk pembenaran diri yang berlawanan dengan kehendak Roh Kudus yang mempersatukan gereja tubuh mistik Kristus. Roh Kudus adalah pemersatu dalam tubuh Kristus.
Roh Kudus tetap melindungi gerejanya dan setiap orang yang percaya untuk bersatu dalam iman, harap, dan kasih dalam persatuan persekutuannya dengan gereja, dalam menyebarkan Injil dan membangun kerajaan Allah di dunia ini melalui gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Rasul Paulus menyampaikan pesannya kepada jemaatnya di Filipi untuk senantiasa taat, karena ketidaktaatan hanya akan membawa perpecahan di dalam gereja, perpecahan dalam memperoleh keselamatan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Bandingkan Filipi bab 2 ayat 12. Jadi kita yang bersatu dengan Kristus dalam gereja dan ditandai dengan Roh Kudus, yakni jaminan warisan kita, akan disebut anak-anak Allah. Roh Kudus itu jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang senantiasa menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Bandingkan Efesus bab 1 ayat 14. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Bandingkan 1 Yohanes bab 3 ayat 1. Katolik, selama-lamanya amin, selama-lamanya amin Katolik. Peran gereja sebagai sakramen keselamatan, tempat di mana keselamatan ditawarkan oleh Kristus, diwujudkan, dan Roh Kudus mempersatukan gereja, membentuk satu tubuh di dalam Kristus, menguduskan gereja, sehingga gereja dapat menjadi alat keselamatan bagi dunia. Jadi jangan memperalat gereja dengan berlandaskan pada ayat mayat. Roh Kudus adalah kekuatan yang mempersatukan dan menguduskan gereja, serta membimbingnya menuju tujuan akhir, yaitu kesatuan dengan Kristus dan Allah Bapa di surga.